Tetapi ya itu salah satunya itu tadi. Kita juga harus membimbing mereka. Harus adanya pembinaan terhadap petani-petani yang ada di Kabupaten Mesuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikpun Tribuners, anggota DPRD Mesuji periode 2024-2029 telah bertugas selama hampir 1 tahun sejak dilantik pada 20 Agustus 2024. Dan pada Februari 2025, Mesuji memiliki bupati baru yang tentu memiliki program dan strategi baru guna meningkatkan pembangunan di Mesuji. Lalu, bagaimana langkah sinergi antara legislatif dan eksekutif di Mesuji dalam membangun Mesuji? Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua DPRD Mesuji, Bang Jody Saputra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Jody, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat, insyaallah baik. Lagi banyak kesibukan atau seperti apa? Sekarang lagi lumayan sibuk. Ada beberapa agenda. Memang kita lagi pembahasan KUPA perubahan. Anggaran untuk perubahan, makanya memang lagi banyak kegiatan-kegiatan. Lagi agak padat kantor, mungkin. Iya. Nah, Bang Jody, ini kan sudah hampir 1 tahun nih anggota DPRD Mesuji menjabat. Selama 1 tahun terakhir ini apa sih yang menjadi tantangan dan temuan-temuan di lapangan hasil turun ke masyarakat itu apa saja gitu? Mungkin ini kita alhamdulillah sudah hampir 1 tahun dilantik untuk periode yang baru ini. Tantangan-tantangan selama kita menjabat dalam 1 tahun ini, setelah kita turun-turun ke lapangan mungkin melalui kegiatan reses, itu masih banyak memang aspirasi masyarakat. Karena Mesuji ini memang tidak butuh yang lain untuk saat ini, tapi butuhnya jalan. Infrastruktur jalan. Itu yang paling utama, memang yang ditunggu-tunggu masyarakat Kabupaten Mesuji. Karena memang kalau jalan itu, kalau memang sudah muluskan perekonomian masyarakat juga, ya bisa lebih baik lah dari sekarang. Ada roda perputaran ekonomi. Iya, roda perputaran. Nah, Tribuners, kalau kita lihat Bang Jody ini usianya masih sangat muda sekali gitu. Dan kita tahu di dunia politisi kan rata-rata di usia-usia yang cukup dewasa gitu, dan Bang Jody ini masuk Gen Z atau milenial, kayak masih milenial ya. Iya, udah milenial. Tapi masih tetap milenial yang muda gitu kan. Nah, gimana nih Bang terkait perbedaan usia ini, ada menjadi masalah tidak Bang sebagai ketua DPRD? Yes. Alhamdulillahnya kita memang 2 periode. Kita udah 2 periode. Oh, ini periode kedua. Iya, ini periode kedua. Memang periode pertama itu kita umur 25 tahun. 25 tahun. Termuda di Mesuji. Dan untuk periode kedua ini juga ya termuda lagi. Di Mesuji. Di Kabupaten Mesuji. Terkait dengan tantangan dengan umur, memang perlu ya namanya di DPRD perlu kita komunikasi antar anggota DPRD. Dari 30 anggota DPRD, kita yang paling muda, itu mungkin menjadi salah satu tantangannya. Bagaimana caranya kita bisa menjalin komunikasi dengan senior-senior, dengan yang lebih tua dari kita, apalagi sekarang kita sebagai ketua DPRD. Karena pada intinya semua yang terjadi di DPRD ini, ya itu diambil keputusan melalui kolektif kolegial, yaitu keputusan bersama, tidak bisa diputuskan dengan satu pihak saja. Itu yang menjadi tantangannya mungkin. Bagaimana kita menciptakan komunikasi yang baik dengan senior-senior ataupun anggota DPRD dari 30 anggota. Jadi kuncinya di komunikasi. Dan memang usia ini membuktikan tidak menjadi masalah untuk menjadi seorang. Apalagi sekarang ya, kita banyak tahu memang sekarang ini di politisi sudah banyak milenial. Memang sudah waktunya milenial ataupun anak-anak muda memang harus masuk, harus mengambil bagian untuk membangun daerahnya masing-masing. Jadi salah tuh ya kalau anak muda apatis sama politik. Benar. Kita sekarang harus berani, harus terjun, harus bisa masuk ke politik. Karena ya memang waktunya sekarang anak muda. Masanya anak yang muda. Bergabung. Iya. Terkait eksekutif ini kan baru juga, dan belum 6 bulan kalau nggak salah. Dan ada sejumlah
program yang ditawarkan oleh Bupati baru, gimana kita melihat sebagai legislatif, bagaimana kita melihat program-program eksekutif ini, khususnya di sektor-sektor krusial lah, di infrastruktur, di kesehatan, pendidikan. Kalau kita melihat Bupati ya kurang lebih 6 bulan Bupati dilantik. Kalau kita melihat progresnya sejauh ini sudah sangat baik, sudah cukup baik. Bupati, karena memang kita ketahui visi dan misi Bupati itu yang paling utama itu infrastruktur jalan, terkait dengan jalan, dan dia menyampaikan pada saat waktu paripurna penyampaian visi misi di DPRD itu 2 tahun masa jabatannya jalan di Kabupaten Mesuji mulus. Ataupun rata, walaupun tidak dicor, tetapi setidaknya tidak ada goyang-goyang lagi. Bisa fungsional. Iya, bisa fungsional. Jadi kami sebagai DPRD sangat mendukung sekali, karena itu merupakan memang program-program pro rakyat yang memang ditunggu oleh masyarakat. Karena selama ini kita ketahui jalan yang ada di Kabupaten Mesuji yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Mesuji itu kurang lebih ada 511 km. 511 km. Iya, tapi yang sudah baik, di kategori baik itu belum mencapai 30%-nya. Masih 29 sekian persen. Jadi memang perlu untuk ke depan ini, untuk periode Bupati yang ini, harapan kami DPRD ya agar memang fokusnya ya ke jalan. Memang itu salah satu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Iya, keinginan masyarakat. Mesuji ini kan punya potensi di pertanian. Kalau kita melihat data BPS nih pada 2024 produksi padinya sebesar 271.000 ton. Ini urutan kelima kabupaten penyumbang produksi padi di Lampung, seperti itu. Sejauh ini bagaimana sih sebenarnya kondisi pertanian di Mesuji? Kalau kita melihat di Kabupaten Mesuji memang luas lahan pertanian sawahnya itu cukup luas. Karena memang salah satu penghasil ataupun pendapatan dari Kabupaten Mesuji yaitu dari pertanian. Kita ketahui itu pertanian. Dan kalau kita melihat dari para petani, sejauh ini memang yang perlu ditingkatkan oleh petani ya mungkin yang pertama itu SDM-nya. SDM-nya terkait dengan pendampingan ataupun pelatihan. Karena kita percuma juga kalau kita menambahkan seperti alat pertanian ataupun bibit, tapi ketika SDM-nya kurang memumpuni, tidak itu paham hanya, caranya. Hasilnya mungkin kurang maksimal. Tetapi apabila kita bimbing SDM-nya menjadi lebih baik, baru diikuti dengan kita bisa membantu dengan alat pertanian, terus bibit-bibit pertaniannya. Saya rasa Mesuji bisa lebih dari itu hasilnya. Karena Mesuji ini dari 7 kecamatan, 3 kecamatan yang bisa dijadikan lumbung pertanian. Lumbung pangan. Jadi seiring dengan kemunculan teknologi pertanian ini harus diiringi dengan kemampuan SDM. Menggunakan itu ya. Jadi jangan-jangan dikasih alat bagus nggak ngerti dibiarin aja. Iya, dibiarin aja. Kita takutnya mereka mendapatkan sudah kita bantu, tetapi untuk perawatannya setelah dipakai ya dibiarin saja. Jadi kurang maksimal. Iya, kurang maksimal. Makanya kalau menurut saya yang paling utama itu ya SDM-nya. SDM ya. Nah ini kan menarik di sektor pertanian karena Gubernur Lampung juga memberikan prioritas cukup besar nih dengan tahun ini dia menargetkan 3,5 juta ton produksi padi, meningkat hampir 800.000 ton dibanding tahun sebelumnya. Gimana nih peran Mesuji untuk bisa turut berkiprah di tingkat provinsi di sektor pertanian ini? Iya, tadi kan sudah kita sampaikan bahwasanya Kabupaten Mesuji ini merupakan 5 besar penyumbang hasil pertanian. Dan tadi Gubernur mempunyai target yang lebih tinggi, itu. Kami di Kabupaten Mesuji khususnya DPRD sangat mendukung sekali dengan adanya Bapak Gubernur meningkatkan itu dengan memacu para petani agar dapat menghasilkan pertanian yang lebih luar biasa lagi. Tetapi ya itu salah satunya itu tadi. Kita juga harus membimbing mereka. Harus adanya pembinaan terhadap petani-petani yang ada di Kabupaten Mesuji. Dan harapan kami juga, karena Mesuji ini lumbung pangan padinya luar biasa. Sudah kita bilang luar biasa. Tetapi beras
yang gabah basahnya itu masih dibawa keluar mesuji. Jadi kalau bisa harapan kita bersama-sama ini, harapan kita bersama-sama, mesuji itu seharusnya sudah punya brand tersendiri beras. Karena ketika mesuji sudah mempunyai brand tersendiri beras, saya rasa petani juga semakin sejahtera. Mungkin harga gabah bisa lebih dari sekarang kalau kita mesuji mempunyai brand tersendiri. Berarti itu memerlukan hilirisasi. Iya. Mesuji menjadi salah satu kebutuhan ya, kebutuhan untuk memenuhi target tadi. Iya, benar. Selain pertanian, apa saja nih yang jadi potensi di mesuji? Kalau di mesuji selain pertanian mungkin salah satunya perkebunan. Karena banyaknya perkebunan seperti sawit ya yang kita ketahui, ada karet. Terus potensi-potensi lain yang bisa kita gali itu pariwisatanya. Ini yang perlu kita angkat juga walaupun memang pada saat ini kalau kita melihat dengan keadaan Kabupaten Mesuji memang belum urgensi lah terhadap pariwisata, tetapi itu perlu kita angkat pariwisatanya. Harus dimulai dari sekarang juga. Salah satunya wisata Sungai Mesuji. Sungai Mesuji. Karena belum banyak yang tahu bahwasanya Mesuji ini daerah perbatasan. Kita ketahui daerah perbatasan antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Dan kita sebenarnya Kabupaten Mesuji setiap tahun ketika memperingati HUT Kabupaten Mesuji itu selalu ada event yang namanya Sungai Mesuji, wisata Sungai Mesuji, yaitu wisata baharinya. Lomba perahu dayung, lomba perahu hias. Sekalian kita mempromosikan keluar kalau Mesuji ini seperti ini. Kapan itu HUT Mesuji biasanya? HUT Mesuji itu di tanggal 26 November. 26 November. Iya, jelang akhir tapi tahun. Kegiatannya sebelum di tanggal 26 udah kita mulai biasanya. Dan itu memang biasa ramai itu? Iya, ramai. Jadi semuanya karena kita perbatasan kan dengan Sumsel, masyarakat Sumsel, ada beberapa desa itu yang mereka pada nonton semua. Gitu. Apalagi sekarang kan kita ada media sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok. Pasti kan anak-anak muda bahkan yang sudah dewasa, yang sudah tua pun mereka mempunyai media sosial itu. Dan ketika kita mengadakan event itu, otomatis mereka pasti di-upload di media sosial. Itu salah satunya kita menjual ya Kabupaten Mesuji, potensi yang ada di Kabupaten Mesuji. Tapi tentu harapan ke depan bukan cuma warga provinsi sebelah ya, tapi warga provinsi Lampung juga bisa berbondong-bondong nonton acara itu. Iya, mudah-mudahan ke depannya. Nah, Bang Jody, tadi kita bicara terkait hubungan Mesuji dengan provinsi. Selain itu kan di tingkat pusat, ini kan Presiden Prabowo punya banyak sekali program prioritas nasional kan yang terbaru diluncurkan itu kan kemarin Koperasi Desa Merah Putih di 21 Juli lalu. Nah, di Mesuji sendiri gimana sih realisasi program-program nasional ini? Kalau program nasional kita harus sinkronisasi juga antara program provinsi, program kabupaten, ataupun program nasional Bapak Presiden Prabowo itu harus ya. Terkait dengan Koperasi Merah Putih di Mesuji, menurut data, alhamdulillah dari 105 desa sudah terbentuk semua. Semuanya sudah terbentuk? Sudah terbentuk semua, tinggal masih progres seperti administrasinya. Itu yang kalau strukturnya sudah 100% di Mesuji dari 105 desa sudah terbentuk. Nah, Mesuji sendiri kan mayoritas pedesaan. Dengan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini, bagaimana melihat ke depannya? Apakah mampu untuk membangun roda perekonomian lebih baik lagi atau seperti apa? Seharusnya kalau kita melihat dari situ seharusnya mampu. Karena itu salah satu program dari Bapak Presiden Prabowo ya, salah satunya untuk meningkatkan perekonomian yang ada di setiap daerah kan itu. Salah satunya menunjang yaitu perekonomian masyarakatnya melalui Koperasi Merah Putih. Jadi bisa menjadi penghubung. Iya, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa menjadi penghubung dan memang program itu ya memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Berdampak positif. Tentu perlu evaluasi terus-menerus termasuk dari DPRD Mesuji. Iya. Kita mungkin kita sebagai DPRD kan ada tugas pengawasan. Di situ mungkin nanti kita laksanakan tugas pengawasannya di situ. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir buat Pak Ketua. Apa sih yang menjadi target DPRD Mesuji di tahun-tahun berikutnya di periode ini? Gitu? Periode ini, ya. Ini sebelum kita ngobrol masalah target ya, perlu disampaikan juga
yang kita ketahui 1 tahun berjalan ini semenjak Bupati dilantik dan Presiden dilantik, itu keluar yang namanya peraturan pemerintah Inpres itu nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran ini menurut kami sangat berdampak sekali dengan di Kabupaten Mesuji karena banyak program-program yang tidak dapat dilaksanakan di sini. Jadi harapan-harapan ke depannya itu mungkin goals kami ke depannya untuk ke tahun-tahun berikutnya, mudah-mudahan dengan PAD dan APBD kabupaten yang sedikit ini bisa kita mencari solusi lah, mencari solusi, mencari jalan bagaimana agar pembangunan di Kabupaten Mesuji ini walaupun dengan adanya keterbatasan efisiensi dapat kita laksanakan dengan maksimal. Ya salah satunya mungkin bagaimana kita bisa menjemput bola, yaitu program-program yang ada di pemerintahan pusat, di kementerian yang bisa kita bawa di Kabupaten Mesuji. Karena kalau kita hanya mengandalkan APBD Kabupaten Mesuji, saya rasa sangat jauh, sangat sulit. Gitu. Jadi ke depannya ya harapan kita ya apa yang menjadi aspirasi masyarakat, jalan itu bisa dapat terlaksana, bisa mulus lah jalannya. Gitu. Berarti ini perlu kerjasama yang sangat baik nih antara eksekutif dan legislatif supaya bisa sama-sama membangun Mesuji lebih baik lagi ke depannya. Oke Bang Jody, terima kasih banyak nih atas waktunya. Sekali lagi banyak sekali informasi yang disampaikan dan semoga dengan kepemimpinan Bang Jody dan Ibu Bupati bisa membuat Mesuji lebih baik lagi ke depannya. Baik Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Ketua DPRD Mesuji Bang Jody Saputra. Sampai jumpa lagi dalam podcast Tribun Lampung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.